Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amar Mutadi. Saya dari kelas Manajemen 19E, program studi manajemen. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana video yang tertera mengenai portofolio optimal terhadap 5 saham subsektor yang saya pilih. Tetapi saya akan menjelaskan bagaimana portofolio optimal tersebut. Di sini ada penjelasan mengenai suatu portofolio dapat dikatakan sebagai portofolio yang efisien jika dapat memberikan return harapan terbesar dengan tingkat risiko tertentu. Portofolio yang efisien belum tentu dapat dikatakan sebagai portofolio yang optimal. Portofolio efisien hanya memiliki satu faktor yang baik antara return, harapan, atau risikonya. Belum keduanya. Portofolio optimal merupakan portofolio yang dibentuk dengan return harapan dan risiko yang terbaik. Pembentukan portofolio optimal dapat dilakukan dengan cara model Markowitz. Pembentukan portofolio dengan menggunakan model Markowitz adalah salah satu pendekatan yang paling banyak digunakan dalam seleksi portofolio. Model Markowitz ini adalah gagasan utama yang digunakan untuk membangun portofolio optimal dalam rangka mencapai tujuan memaksimalkan return dan meminimalkan risiko. Markowitz tahun 1952 dan 1959 dalam Mokta tahun 2013 memberikan asumsi yang utama dalam analisis portofolio. Menurutnya, pada dasarnya investor menghindari dengan adanya risiko. Investor yang rasional akan memilih untuk memegang portofolio yang efisien dengan memaksimalkan keuntungan yang diharapkan untuk tingkat risiko tertentu atau meminimalkan risiko untuk tingkat return tertentu. Dan di sini pada video penjelasan yang di YouTube dengan metode Markowitz, yaitu menggunakan Excel sebagai device-nya. Yang pertama itu mencari 5 subsektor atau 5 saham subsektor yang saya pilih. Baik itu dari perusahaan apapun itu, bidang apapun itu. Dan setelah itu, data-data dari saham yang telah diambil tersebut dimasukkan ke Excel, kemudian diambil yang close atau bisa dikatakan sahamnya saja. Setelah itu menggunakan rumus yang ada di Excel untuk bisa memperhitungkan hasil yang diharapkan. Setelah itu dilanjut ke bab berikutnya, maksudnya materi berikutnya. Materi berikutnya yaitu yaitu di dalamnya ada return. Yang pertama itu harga saham. Harga saham itu ya, dimulai daripada tanggal yang kalian pilih atau yang saya pilih, menentukan dari bulan apa, dari tanggal apa sampai tanggal berapa, juga bulan berapa. Di sini saya mengambil contoh atau mengambil saham dari subsektor yang saya pilih itu dihitung rata-rata 1 bulan. Dan perusahaannya itu terdiri dari 5 subsektor. Yang pertama itu adalah disingkat menjadi GEMS. Yang pertama, perusahaan pertama. Kedua adalah ITMG. Yang ketiga HRUM. Yang keempat KKGI. Yang kelima MBAP. Kemudian setelah adanya data tersebut dilanjutkan ke return. Perhitungan return yang dimana adanya rumus tertentu untuk bisa menghasilkan return tertentu. Yang dimana tujuan daripada perhitungan return ini untuk bisa mendapatkan expected return. Dilanjut ke matriks varian kovarian. Di sini sama, melainkan dengan rumus tertentu yang dihasilkan. Contohnya seperti saya dari 5 perusahaan itu terbagi menjadi 5 bagan. Maksud saya 5 bagan itu dari perusahaan yang singkat saya tadi, yang seperti GEMS, ITMG, HRUM, KKGI, MBAP. Kemudian setelah mendapatkan daripada matriks kovarian itu, dilanjut ke inverse. Di inverse itu sama saja seperti matriks varian kovarian 5 bagan tadi, cuman dari perhitungan dan rumusnya berbeda. Nah, kemudian setelah itu adanya V1, V2, W1, W2. Sama saja dihitung berdasarkan 5 subsektor yang saya pilih tadi. Dan bisa dihasilkan, kemudian hasilnya itu diperhitungkan sesuai rumus yang telah ditentukan. Yang kemudian dilanjut ke alpha. Alpha itu terdiri dari 0,1 sampai dengan 0,9. Saya menghitung dari 5 subsektor yang saya pilih itu dengan alpha yang dimana rumusnya itu sudah diperhitungkan
dan hasilnya pun kemudian dilanjutkan ke bagian return portofolio, variansi portofolio, dan risiko, yang dimana perhitungan tersebut menggunakan rumus tertentu dan juga untuk bisa menghasilkan min. Min itu adalah hasil daripada perhitungan return portofolio, variansi portofolio, dan risiko. Nah, mengenai materi yang telah dipaparkan di video Excel tersebut, kurang lebih seperti itu, dan saya contohkan ke Excel yang saya buat sesuai dengan apa yang telah diberikan di video part 3 portofolio optimal terhadap 5 saham dengan metode Markowitz tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dari segi kata-kata maupun perilaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.